Bante, izin bertanya, kalau untuk mengatasi rasa ngantuk, kan tidak memungkiri bahwa saat meditasi bisa merasakan rasa kantuk, rasa sakit. Nah, apakah rasa kantuk itu sendiri bisa dengan disadari bisa hilang ya Bante? Kurang lebih begitu Bante. Iya, sebenarnya intinya ketika kita betul-betul sadar, betul-betul ada mindfulness di situ, kantuk tidak akan muncul. Artinya kalau ngantuk sudah muncul berarti mindfulness kita sudah kendor. Lantas bagaimana ketika ngantuk muncul, apakah hanya sekedar diketahui? Tidak bisa. Kalau hanya sekedar diketahui, itu mudah ngantuk lagi. Sebentar tahu, tapi setelah itu sudah ngantuk lagi. Maka ketika ngantuk muncul, baik untuk memunculkan semangat. Semangat bisa dengan berbagai macam cara. Jadi sebenarnya mindfulness itu juga mempunyai satu fungsi. Fungsinya adalah mengenali apa yang sedang terjadi. Artinya ketika ngantuk muncul, maka dia akan mengenali, oh sekarang saya ngantuk. Dan ia pun juga akan memberikan sinyal, apa yang mesti dilakukan ketika ngantuk itu muncul. Dan tidak ada cara lain, kecuali memunculkan semangat pada saat ngantuk muncul. Dan caranya bisa berbagai macam. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah ketika kita duduk bermeditasi, kita memunculkan tekad. Tekad bahwa saya tidak akan membiarkan satu pun keluar masuknya nafas lewat dari perhatian saya. Kalau itu tekad itu dimunculkan, kemudian mengupayakan, kalau begitu pikiran sudah sedikit melamun dan kita sadar, karena kita mengawali dengan tekad untuk tidak membiarkan satu pun keluar masuknya nafas itu lewat dari perhatian, maka semangat akan muncul. Semangat untuk memperhatikan. Begitu sedikit ngelamun, langsung tersadari. Kenapa? Sudah ada, yaitu tekad di awal. Dan semangat muncul. Dan itu akan muncul lagi dan lagi. Sebentar kemudian akan terseret lagi. Enggak apa-apa. Tapi kemudian dimunculkan semangat lagi. Untuk memperhatikan nafas. Jadi mendekatkan batin terhadap keluar masuknya nafas. Dengan tekad tidak akan membiarkan satu pun keluar masuknya nafas lewat dari perhatian. Nah, itu bisa dilakukan. Dan mungkin untuk beberapa orang ketika melakukan demikian, jadi pusing. Ada yang pusing juga. Karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa untuk melawan ngantuk. Maka pusing. Pada umumnya orang itu begitu ngantuk ya tidur. Kenapa? Membiarkan kemalasan itu berkembang. Tapi ketika berusaha untuk melawan ngantuk, itu memang awalnya pusing. Nah, tapi kalau itu dilakukan lagi dan lagi, nanti menjadi kebiasaan. Begitu ngantuk muncul sudah langsung diketahui, nggak sampai menjadi pusing. Nah, itu teratasi. Tapi kalau kemudian dengan cara demikian kok nggak bisa, apakah bisa dengan cara lain? Bisa. Anda bisa pergi ke toilet, kamar mandi, cuci muka. Itu juga untuk mengatasi ngantuk. Bisa cuci muka. Kalau kemudian tidak bisa dengan cuci muka, Anda bisa meditasi jalan. Ya bisa meditasi jalan. Kalau malam hari, Anda bisa melihat bintang-bintang. Anda bisa mengusap-usap tangan Anda, telinga Anda, supaya menjadi hangat. Itu juga bisa mengatasi. Bahkan Sang Buddha memberikan cara yang lain. Bisa mengatasinya dengan persepsi cahaya. Namanya alokasanya. Persepsi cahaya. Yang dimaksud ini adalah walaupun kita itu berada di malam hari, kita mempersepsikan kita berada di siang hari. Ingat, ketika batin kita dikuasai oleh ngantuk, kita merem begini dan ngantuk. Apa yang terjadi? Persepsi kita itu buram. Persepsi kita itu gelap seperti malam hari. Maka kemudian terseret oleh ngantuk. Tapi kalau kita mempersepsikan kita berada di siang hari, di tengah hari, terang begitu, nanti lama-kelamaan ngantuknya itu bisa hilang. Itu disebut alokasanya. Baik
kita berada di malam hari ataupun siang hari, kita mempersepsikan kita berada di siang hari. Walaupun kita merem terpejam, tapi seakan-akan kita tuh berada di siang hari yang terang. Nah, kalau itu dilakukan, nanti lama-kelamaan rasa ngantuk itu juga lenyap. Nah, ini juga bagian dari upaya, bagian dari memunculkan semangat untuk melenyapkan rasa kantuk. Pada zaman dulu ada seorang biku yang ketika meditasi ngantuk terus. Apa yang beliau lakukan? Mengambil jerami padi, ya. Kemudian diikat jeraminya dan dicelupkan ke air. Celupkan ke air kemudian taruh di kepala. Meditasi dengan jerami di atas kepala. Kalau mau coba juga nggak apa-apa. Nanti bisa minta sama Nira, pakai rumput aja ya. Babat rumput, diikat, kemudian diselupkan ke air. Itu juga cara kalau mau agar rasa ngantuknya itu lenyap. Ya demikian ya. Bagaimana dengan sakit? Kakinya sakit. Ketika meditasi dan ada bagian tubuh yang sakit, kalau kita bisa masih membuat itu rileks, buat rileks lebih dahulu. Tapi tidak mengubah posisi. Tapi kalau kemudian kok sakit terus, juga kalau bisa walaupun sementara, cobalah bertahan. Mengapa kita harus bertahan walaupun kita sakit? Karena sudah menjadi kebiasaan kita. Sakit sedikit, kita langsung mengubah posisi duduk. Atau mengubah posisi dari yang ketika tadi menjadi sakit. Itu kebiasaan kita. Tanpa disadari, kita itu selalu menutupi penderitaan dengan kesukaan. Tanpa disadari, kita itu selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Sehingga apa? Kebencian berkembang ketika muncul yang tidak menyenangkan. Dan di saat yang sama kemudian mengembangkan keserakahan untuk mendapatkan kenikmatan. Itu kebiasaan kita. Maka ketika meditasi dan ada rasa sakit, cobalah walaupun hanya sementara. Mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Berusaha untuk bersabar, berusaha untuk bertahan, itu sudah merupakan latihan. Latihan mental kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi batin tetap tenang, batin tetap seimbang. Nah kalau itu dilatih, mungkin setelah berlatih demikian kok hanya bertahan 4 menit, nggak apa-apa. Masih mending. Kemudian Anda bisa mengubah posisi duduk misalnya. Tidak masalah. Tetapi paling tidak sudah ada latihan. Paling tidak sudah mulai mengawali untuk bertahan walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Nah itu yang mesti dilakukan. Nanti kalau sudah merasa tidak bertahan sekali, ya nggak apa-apa, mengubah posisi. Tetapi lakukan itu dengan perhatian, dengan kesadaran. Kemudian memulai lagi untuk memperhatikan, kalau masih duduk meditasi, memperhatikan keluar masuknya nafas. Begitu ya? Berarti pada saat sakit itu muncul, yang kita objek kita adalah ke rasa sakitnya atau tetap ke nafas ya Bante? Ketika kemudian sakitnya sudah sangat tidak bisa ditahan, ada 2 hal yang bisa kita perhatikan. Anda bisa memperhatikan rasa sakitnya, atau Anda memperhatikan gejolak emosinya. Gejolak pikiran yang ingin mengubah posisi duduk. Gejolak pikiran yang biasanya muncul kebencian. Itu diperhatikan. Anda memperhatikan kemudian mencoba untuk seimbang, mencoba untuk tenang, mencoba untuk tidak memunculkan kebencian. Nah, ketika Anda memperhatikan gejolak pikiran Anda pun juga sebenarnya memperhatikan rasa sakit. Tetapi fokusnya kepada gejolak pikirannya. Tapi Anda berusaha untuk bertahan, tidak memunculkan kebencian, untuk bersabar di sana. Kalau Anda memperhatikan misalnya rasa sakit pun, dan Anda mencoba bertahan di sana, bersabar di sana, sebenarnya Anda pun juga memperhatikan pikiran Anda.
Hanya saja fokusnya kepada fisik yang sakit. Jadi apapun fokusnya, yang penting adalah bagaimana Anda memperhatikan, tetapi Anda juga berusaha bersabar, berusaha bertahan, tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan ketidaksukaan. Ketika muncul, disadari, muncul, disadari. Tapi kalau kemudian sakitnya itu sebenarnya belum seberapa, baru kesemutan yang biasa misalnya, ya selama itu belum mengganggu sama sekali, ya tetap memperhatikan keluar masuknya nafas. Kembali kepada nafas saja. Tapi kalau kemudian sudah menimbulkan sakit yang sulit membawa batin untuk memperhatikan nafas, bisa kemudian memperhatikan sakitnya ataupun gejolak pikiran yang muncul. Begitu ya. Nah.